Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kewirausahaan tentang pemasaran. Nah, perkenalkan, nama saya Nabila Sahra dengan NIM 46122112. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar atau bahkan sering mendengarkan apa itu pemasaran. Nah, jadi di sini pemasaran itu merupakan aliran produk secara fisik dan ekonomik dari produsen melalui pedagang perantara ke konsumen. Jadi, pemasaran ini adalah sebagai suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan melalui menciptakan sebuah produk, menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai di dalam pasar. Nah, pemasaran kemudian memiliki konsep inti yang meliputi kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Selanjutnya, terdapat 4 konsep yang dapat dipilih oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pemasarannya. Nah, yang pertama yaitu konsep produksi. Nah, konsep ini merupakan salah satu konsep tertua dalam bisnis, di mana konsep ini menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di banyak tempat dan ditawarkan dengan harga yang murah. Nah, asumsi ini berlaku paling tidak dalam 2 situasi. Yang pertama, jika permintaan di atas produk melebihi penawaran, di mana konsumen lebih tertarik mendapatkan produk daripada keistimewaan produk tersebut. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua yaitu ketika biaya produk tinggi dan harus diturunkan untuk memperluas pasar. Nah, kemudian konsep yang kedua yaitu konsep produk yang menyatakan bahwa konsumen itu akan menyukai produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan pelengkap inovatif yang terbaik. Nah, dengan kemudian konsep ini, maka perusahaan akan memusatkan perhatiannya pada usaha untuk menghasilkan produk yang sangat unggul dan terus menyempurnakannya. Selanjutnya, konsep yang ketiga yaitu konsep penjualan, di mana konsep ini menyatakan bahwa konsumen jika diabaikan biasanya tidak akan membeli produk perusahaan dalam jumlah yang cukup. Maka oleh karena itu perusahaan perlu kemudian harus melakukan upaya penjualan dan promosi yang agresif dan yang masif begitu. Kemudian konsep yang terakhir yaitu konsep pemasaran. Nah, konsep pemasaran ini merupakan konsep yang menentang 3 konsep sebelumnya. Jadi, konsep ini menyatakan bahwa kunci untuk meraih tujuan perusahaan adalah menjadi lebih efektif daripada pesaing dalam memadukan kegiatan pemasaran guna menetapkan dan memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen sebagai pasar sasaran. Selanjutnya terkait strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran merupakan serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan serta aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan serta lokasinya. Jadi di mana strategi pemasaran modern itu secara umum terdiri dari 3 tahap. Yang pertama segmentasi pasar, kemudian penetapan pasar, dan penetapan posisi pasar. Nah, setelah mengetahui segmen pasar, target pasar, dan posisi pasar, maka kita dapat menyusun strategi bauran pemasarannya yang terdiri dari strategi produk, harga, distribusi, dan promosi yang kemudian nanti dijelaskan pada slide selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan segmentasi pasar, di mana segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang terbedakan dengan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah lakunya yang berbeda
yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang terpisah. Jadi di sebuah pasar tentu terdapat banyak konsumen yang berbeda-beda dalam banyak hal. Tidak semua konsumen itu dapat kita jangkau dan penuhi kebutuhan serta keinginannya. Maka sebelum memulai sebuah bisnis, kita perlu menganalisis atau bertanya ya kepada siapa ya kita kepada siapa produk ini akan kita jual. Kemudian apakah kepada semua orang atau mungkin untuk anak-anak atau orang dewasa. Kemudian dari mana konsumen itu berasal, berapa daya beli atau penghasilan mereka. Itu semua perlu diketahui ya supaya segmen pasarnya ini jelas. Nah, kemudian terdapat beberapa variabel utama yang sering digunakan untuk menentukan segmentasi pasar. Yang pertama yaitu segmentasi geografik, kemudian demografik, yang ketiga yaitu psikografik, kemudian terakhir yaitu tingkah laku. Pertama, segmentasi geografik. Nah, ini adalah kegiatan membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografik, ya, misalnya negara atau regional, provinsi, kota, wilayah, bahkan kecamatan hingga kelurahan atau bahkan kompleks perumahan. Jadi sebuah perusahaan mungkin memutuskan untuk beroperasi dalam satu atau beberapa wilayah geografik ini ataukah mungkin dia beroperasi di semua wilayah tetapi tidak memperhatikan kebutuhan dan keinginan psikologis konsumen. Kemudian yang kedua yaitu segmentasi demografi. Ya, kegiatan ini membagi pasar menjadi kelompok yaitu berdasarkan pada variabel seperti jenis kelamin, umur, status perkawinan, atau bahkan jumlah keluarga, umur anak, pendapatan, dan lain-lain yang menjadi faktor demografi ini merupakan dasar paling populer untuk membuat segmen kelompok konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu segmentasi psikografik ya, di mana kegiatan ini membagi pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan pada karakteristik kelas sosial, gaya hidup atau kepribadiannya. Dan yang terakhir yaitu segmentasi tingkah laku. Nah, di sini dia mengelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan, sikap pengguna atau reaksi mereka terhadap suatu produk. Banyak sebenarnya pemasar meyakini bahwa variabel tingkah laku merupakan awal paling baik untuk membuat segmen pasar. Nah, selanjutnya setelah mengidentifikasi segmen pasar, maka sebuah perusahaan juga harus mengidentifikasi cara-cara spesifik yang dapat mendiferensiasikan produknya dan memilih competitive positioning-nya. Yang pertama itu diferensiasi. Nah, pada dasarnya diferensiasi ini adalah tindakan merancang satu set perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing. Sedangkan positioning atau pemposisian produk di pasar ini merupakan tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berada dalam benak pelanggan sasarannya. Ya, jadi positioning ini merupakan elemen yang sangat utama dalam suatu strategi pemasaran. Sebuah perusahaan dapat menentukan posisinya melalui persepsi pelanggan terhadap produknya dan produk pesaingnya sehingga akan dihasilkan peta persepsi. Selanjutnya, bauran pemasaran atau marketing mix.
Ya, jadi bauran pemasaran ini didefinisikan sebagai perangkat alat pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan dalam pasar sasaran. Nah, di dalam bauran pemasaran terdapat 5 ya. Yang pertama yaitu produk. Produk ini merupakan sekumpulan atribut yang nampak maupun tidak nampak, yaitu mencakup warna, bentuk, aroma, bahkan kemasan dan sebagainya yang diterima oleh konsumen dan dapat memenuhi kebutuhannya. Kemudian harga. Ini adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu barang, atau dengan kata lain bahwa jumlah nilai yang ditukarkan oleh konsumen dengan manfaat atas menggunakan produk perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu distribusi atau tempat. Suatu kondisi dapat diartikan sebagai sebuah produk apabila berada pada tempat saat dibutuhkan oleh konsumen. Maka oleh karena itu, disinilah letak fungsi perusahaan untuk melakukan distribusi terhadap produk yang dihasilkannya agar produk tersebut itu menjadi wujud yang sebenarnya. Nah, kegiatan distribusi ini merupakan kegiatan penyampaian produk agar sampai ke tangan konsumen pada waktu yang tepat. Kemudian lokasi, ya, penempatan lokasi produk merupakan salah satu faktor penentu yang perlu diperhatikan dan diputuskan sebelum memulai operasional perusahaan. Ya, jadi terutama bagi perusahaan yang baru merintis, pada umumnya ya, kegiatan proses produksi yang baru dirintis itu dilakukan pada lokasi di mana perusahaan tersebut berada. Dalam artian bahwa segala aktivitas perusahaan, mulai pergudangan, produksi, pemasaran, dan administrasi dilaksanakan dalam satu lokasi. Bauran pemasaran yang terakhir yaitu promosi. Ya, ketatnya sebuah persaingan dalam merebut pangsa pasar, maka promosi dapat dijadikan sebagai salah satu peralatan manajemen yang berguna untuk menjalin komunikasi kepada konsumen dengan maksud untuk mempengaruhi dan mendorong konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan, di mana kegiatan produksi ini tentu dilakukan dengan cara langsung bertatap muka kepada calon konsumen, atau sering dikenal dengan istilah personal selling, ataupun juga bisa melalui media cetak atau elektronik. Nah, untuk sekarang promosi itu bisa dilakukan dengan online ya, melalui sosial media, baik itu Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Baik, kesimpulannya dari materi pemasaran ini yaitu dengan melakukan analisis terkait pemasaran dari gagasan produk yang telah ditetapkan, maka kita sebagai wirausahaan setidaknya akan dapat menetapkan dan mengetahui calon konsumen beserta karakteristiknya, sehingga dengan mudah kita mendapatkan gambaran terkait dengan kebutuhan dan keinginan calon konsumen tersebut, baik dalam jumlah maupun kualitasnya, di mana hal yang perlu ditekankan adalah jika produk kita ingin sukses di pasaran, maka kita juga perlu mengikuti apa yang menjadi kemauan dari konsumen. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.